Salam dan selamat pagi untuk seluruh jemaat GMI Kanan Medan Selatan pada hari ini Sabtu 16 November 2024. Kita akan mendengarkan renungan pagi. Sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk berkat dan kasih setiamu dan pemeliharaanmu yang nyata dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan, dan pada saat ini kami akan mendengarkan renungan pagi. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menutup fokus kami dengan melawat kami dan memampukan kami, sehingga kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Firman Tuhan kita pada hari ini tertulis di dalam kitab Daniel pasal 4 ayat 28 sampai 37. Saya akan membaca pada ayat yang ke-30. Berkatalah raja, bukankah ini Babel yang besar? Dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan. Amin. Tema kita pada saat ini menghormati Allah. Jemaat yang diberkati Tuhan, renungan pada hari ini adalah kelanjutan dari renungan pagi Jumat 15 November 2024 dan masih mengenai Raja Babel, yaitu Raja Nebukadnezar. Setelah Daniel menceritakan semua makna mimpi raja tersebut, bukannya raja itu mau bertobat, malahan semakin congkak, sombong dan tidak menghormati Tuhan, menganggap dirinya paling hebat dari sesamanya, bahkan lebih hebat dari Tuhan. Setelah 12 bulan raja tersebut tidak mau merendahkan dirinya untuk mengakui kebesaran Tuhan dan kekuasaannya atas kerajaan manusia dan memberikan kekuasaan kepada raja-raja menurut kehendaknya, dan tidak mau bertobat dan tidak mau berubah dalam kecongkakannya, maka hukuman Tuhan yang dinyatakan melalui mimpinya terjadi padanya. Sindrom boantropi ini kelainan jiwa yang sangat aneh, di mana penderitanya merasa diri mereka adalah seekor sapi atau lembu. Mereka yang menderita ini menjalani hari-harinya seperti seekor sapi atau lembu yang memakan rumput setiap hari. Sekilas fisik seperti biasa, namun rambutnya yang lebih panjang dan kukunya yang lebih kasar inilah yang membuat mereka seperti orang-orang yang memang betul-betul mengalami penyakit jiwa ataupun gangguan mental. Nebukadnezar mengalami kegilaan atau gangguan mental atau kelainan jiwa selama 7 tahun. Nah, kita masih bersyukur kalau Tuhan mendisiplinkan kita dan Tuhan menegur kita sehingga kita tidak separah Nebukadnezar. Kalau Tuhan menegur kita, bertobatlah, hormati Tuhan, jangan congkak, kembali ke jalan Tuhan agar segala sesuatu diberkati Tuhan. Ayat 34-37, terjadilah pertobatan Nebukadnezar, di mana dia bertobat dari segala dosa-dosanya dan menjadi penyembah Tuhan yang setia. Izinkan hidup kita berubah dan dikoreksi Tuhan, sehingga kita menjadi orang-orang Kristen yang benar-benar penyembah Tuhan. Seberapa jahat kehidupan kita tidak sejahat Nebukadnezar. Seberapa banyak dosa yang kita lakukan tidak sebanyak apa yang dilakukan Nebukadnezar, dan seberapa kesalahan yang kita lakukan tidak sebanyak apa yang dilakukan kesalahan yang dilakukan oleh Nebukadnezar. Izinkan hidup kita berubah, izinkan hidup kita dikoreksi oleh Tuhan. Tuhan tidak ingin kita Kristen yang setengah-setengah. Tuhan ingin kita sebagai penyembah-penyembah Tuhan yang sungguh-sungguh. Nah, sebelum masuk ke dalam penyembah Tuhan yang sungguh-sungguh, yang setia, maka kita akan dikoreksi, akan didisiplinkan supaya hidup kita dapat berkenan kepadanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Tegur kami ya Tuhan dan selidiki hati kami. Ubah kami Tuhan untuk dapat menjadi anak-anak-Mu yang setia menyembah kepada Engkau. Biarlah kami semakin diberkati oleh Tuhan. Berkati kehidupan kami satu hari ini dalam kegiatan dan juga pekerjaan kami, supaya itu berkenan di hadapan Tuhan, dan tuntun kami Tuhan melakukan yang terbaik di hadapan-Mu. Berkati seluruh jemaat-Mu, berikan mereka kesehatan, tambahkan rezeki,
Dan mari Tuhan Engkau kuatkan dan mampukan mereka dalam menghadapi kehidupan ini. Yang sakit Engkau pulihkan dan mampukan Tuhan. Kami tetap menyerahkan Tuhan Amang Ramses Tampu Bolon ke dalam tangan pengasihan-Mu, beserta juga dengan saudara kami Kenny Angel Manik Tuhan. Biarlah Engkau sempurnakan kesehatan mereka dan pemulihan yang daripada Tuhan boleh mengalir di setiap tubuh jasmani mereka yang dalam keadaan sakit. Kiranya Engkaulah yang memulihkan dan menyempurnakan kehidupan mereka di dalam kesehatan mereka. Dalam segala pergumulan, biarlah Tuhan Engkaulah yang menguatkan kami dan memampukan kami melihat rancangan Tuhan dalam setiap pergumulan kami. Mari Tuhan Engkau memberikan kami semangat yang baru, urapan kasih-Mu Tuhan mengalir dalam kehidupan kami yang membuat kami kuat di dalam kasih Tuhan. Berkati anak-anak kami Tuhan dalam segala kehidupan mereka, dalam segala usia dan kebutuhan mereka. Engkau nyatakan kebaikan Tuhan dan berikan yang terbaik bagi mereka Tuhan, sehingga mereka dapat berjalan bersama dengan Tuhan. Dan mari Tuhan Engkau menyertai kehidupan mereka Tuhan. Biarlah Engkau pakai mereka untuk menjadi alat Tuhan. Berkati anak-anak kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.